Oke, ini adalah langkah-langkah teman-teman ya. Ini ada part 2 dan kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya langkah-langkah mulai dari step 1 sampai step 5 untuk melakukan pengujian hipotesis. Karena sebenarnya ketika kita ingin memahami tentang hipotesis, tentunya ada langkah-langkah ya, biar kita ndak salah langkah gitu ya. Tentunya di sini kita nanti lihat ada yang namanya research question, pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian ini eh, akan dijawab nanti salah satunya dengan eh, research design, desain penelitian. Dan kita juga sudah menentukan jawaban sementara atau hipotesis. Untuk hipotesis nol tentunya juga sudah kita tentukan, karena hipotesis nol ini kita nyatakan bahwa sebenarnya tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh ya, tidak ada korelasi misalnya. Terus yang Anda lakukan adalah menentukan hipotesis alternatif atau HA. Jadi ini memang jadi satu kesatuan. Nah, maka yang pertama kita tentukan hipotesis 0 atau HO dan hipotesis alternatif. Kemudian langkah yang kedua adalah kita menentukan eh, tingkat signifikansi ya. Tadi adalah kita lambangkan dengan alfa ya, dilambangkan dengan alfa, tingkat eh, signifikansi umumnya 5%. Semakin kecil maka semakin bagus, nanti dampaknya di sampelnya akan semakin banyak. Alfa kita tentukan 5%, sehingga kalau 5% berarti tingkat kepercayaannya atau confident levelnya adalah 95%. 100 dikurangi 5 tinggal 95. Yang 5% adalah tingkat signifikansi, yang 95% adalah confident level atau tingkat kepercayaan. Dari 100% kepercayaan, 5% itu tidak dipercaya. Kenapa? Dia bisa salah, salah hitung, salah ketik, salah dalam mengambil kesimpulan, salah dalam memahami, salah dalam meneliti, salah dalam mengambil sampel, sehingga kesimpulan yang diambil itu tidak benar. Terus kita lakukan ini ya, uji statistik. Nah, di sini nanti menggunakan bantuan software misalnya SPSS, kemudian software yang lain ya untuk uji statistik. Selanjutnya kita menentukan ini ya, area penolakan. Nah, nanti akan kita tunjukkan di mana area penolakan. Setelah kita tentukan ini, nanti kita bisa membuat kesimpulan. Oke, kita tunjukkan untuk gambar area penolakan ya. Nah, ini mungkin gambarnya agak bagus nih, yang ini. Nah, kalau lebih dari 0,05 atau lebih dari 5% value-nya, misalnya 6%, maka tidak boleh ditolak. Hipotesis nol tidak boleh ditolak karena ini eh, melewati angka atau nilai kritis. Jadi kita tentukan nilai signifikansinya kan 5%. 5% kita bagi 2, 2,5, 2,5. Nah, kalau selama kurang dari 0,05, ya 5% itu kalau dibuat dalam bentuk desimal itu 0,05. Jadi kalau saya ngomong 5% itu sama dengan saya ngomong 0,05. P value, nilai probability kurang dari 0,05, maka H0 kita tolak. Tapi kalau lebih dari 5% atau 0,05 maka tidak boleh ditolak H0. Nah, kalau nanti ada gambarannya teman-teman lihat, ini critical value namanya. Ini bisa juga lihat yang lain ya. Ini contohnya juga sama. Ini critical value-nya
ini alfanya, tingkat signifikansinya. Karena dia di sini tutil, berarti ada 2 ekor. Alfa bagi 2, berarti 5 dibagi 2, 2,5%. Sama ya, sama dengan ini ya, cuma beda aja cara penulisannya. Terus kita mungkin lihat gambar-gambar yang lain biar lebih paham. Ini adalah tingkat signifikansi, tadi kita sampaikan ada 5%, ada yang 1%, ada yang 0,1 ya. Tadi saya sampaikan salah satu dampaknya adalah akan berdampak pada penghitungan besar sampel, di mana sampelnya akan semakin banyak. Ini 5% di sini, alfa 5%. Jadi selama kurang dari ini maka signifikan. Ini 1%, jadi semakin ke sini ya. Ini 0,01. Nah, ini Z value ya, 1,65 kalau 5%. Kalau yang 1% itu 2,33. Ini adalah critical region yang merah ini. Intinya kalau tidak melebihi batas atau tidak melebihi 0,05 atau p value-nya kurang dari 0,05, kita bisa membuat kesimpulan bahwasanya H0 kita tolak. Jadi kita nyatakan adanya hubungan, adanya pengaruh, adanya dampak, dan seterusnya. Oke, nah lanjut gambar yang lainnya biar lebih paham. Nah ini visualisasinya untuk hipotesis 0 HO ya. Terus ini adalah H1, hipotesis alternatif. Kalau di sini maka kita tolak nanti H0-nya. Tapi kalau di sini area yang ini maka H0-nya kita harus terima. Oke, lanjut lagi. Saya ingin menunjukkan ini dulu, nanti baru kita bahas tadi ya, kesalahan episode kedua. Ini adalah visualisasi dari tadi one tail t-test. One tail berarti one, satu, tail itu artinya ekor. Jadi di sini cuma satu. Dan kalau ke kanan namanya positif. Kalau ke kiri berarti negatif. Negatif one tail test. Nah kalau yang kanan kiri berarti dia punya 2 tail, punya 2 ekor, berarti two tail. Two tail jadi intinya tidak ada perbedaan. Ini bedanya yang mana? Ke atas atau bawah, satu arah atau dua arah. Dua arah ya, tidak ditentukan ini. Ada beda gitu, ada hubungan. Maka itu menggunakan two tail. Ini visualisasi yang lain. Pokoknya sini adalah nilai kritis. Kalau selama kurang dari ini kita bisa menolak H0. Kalau di sini tidak boleh ditolak. Sama ya. Ini juga sama. Kita tahu di sini ada bantel, tapi sebelah kiri berarti negatif, bantel test. Oke. Terus yang ini sama tadi, yang ini adalah area hipotesis 0 yang tidak boleh ditolak. Terus ini batasnya, tingkat signifikansinya alfa 5% tadi. Ini mu 0 rata-rata ya. Ini critical value tadi yang 5%. Ini berarti apa ini? Total ya. P value-nya ini, probability-nya ini. Jadi probability dilambangkan kayak gini. Oke. Ini juga sama. Ini tadi tambahan yang set pertama tadi untuk uji hipotesis. Jadi kita mendefinisikan masalah, kemudian kita menetapkan hipotesis 0 dan alternatif. Kita memilih uji statistik yang pas, terus menentukan nilai kritis tadi berdasarkan nilai alfa atau tingkat signifikansi, atau kesalahan tipe satunya nanti berapa. Terus kita bandingkan
Nah, di sini ada keterangan di terakhir aja ya. Compare test statistic and critical value, G statistik, nilai kritis. Nah, kita bisa menentukan apakah tidak menolak atau menolak. Nah, di sini ada tambahan untuk poin-poinnya, apakah satu atau two tail, one tail apa two tail. Menentukan juga tingkat kepercayaan. Jadi nanti ada tabelnya sendiri ya. Terus meningkatkan level of significance dari alfanya. Terus ini menggunakan G statistik. Oke, terus sekarang kita masuk ke mana lagi? Ini sebenarnya di awal tadi ya teman-teman ya. Awal tadi yang ini apa itu hipotesis, jawaban sementara. Ini visualisasi one tail, positif one tail ini two tail. Kalau ini adalah uji-ujinya, nanti akan lebih kita tentukan ketika materi memilih uji statistik ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini juga sama visualisasinya. 95% menolak hipotesis 0. Ini juga sama. Pokoknya kalau posisinya ada di sini, nanti H0 kita bisa tolak. Kita lanjut ke mana? Lanjut ke tadi yang info jelasin ini ya. Sama sebenarnya. Apa kita masuk ke bawah dulu. Ini. Nah, oke, saya buat sebuah ambil kisah dulu kan pernah ada kejadian misalnya seorang hakim ya. Seorang hakim itu ketika memutus sebuah perkara itu bisa salah bisa benar. Tapi kesalahan hakim tersebut itu ada dua. Yang pertama kesalahan tipe 1 atau alfa. Yang kedua kesalahan beta atau tipe 2 ya. Ada kasus seperti ini. Misalnya ada seorang koruptor. Dia dituduh melakukan korupsi. Kemudian setelah di sidang hakim menetapkan kalau si tersangka ini memang bersalah dan akan dihukum selama sekian tahun. Padahal aslinya tersangka tersebut itu dia enggak salah gitu. Dia cuma difitnah, jadikan korban. Sehingga datanya dimanipulasi, terus dia dituduh. Maka di sini hakim melakukan kesalahan tipe 1, yaitu menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu adalah benar. Menolak hipotesis 0. Hipotesis 0 adalah si tersangka tadi itu tidak salah sebenarnya. Kalau tidak salah harusnya dibebaskan, tapi malah dihukum. Ya. Sehingga di sini ini kesalahannya maksimal 5% dari 100 persidangan kayak gini, yang boleh salah kayak gini hanya 5 aja. Kalau sampai lebih dari itu berarti ini sangat fatal ya. Karena orang yang nggak salah kok malah dihukum. Itu kesalahannya sangat fatal, sehingga maksimal boleh salah seperti ini hanya 5%. Dan di sini type 1 error, kesalahan tipe 1. Jadi menolak sebuah kebenaran hipotesis yang benar itu tadi H0-nya ditolak padahal H0-nya itu benar. Kalau yang ini mah sesuai ya. Accept the hipotesis ya, sesuai. Menolak hipotesis ini sesuai. Terus berikutnya adalah kesalahan tipe 2. Jadi
Kalau kita contohkan tadi, si hakim tadi dalam kasus tersebut sebenarnya tersangka itu memang salah, memang dia korupsi aslinya ya, tetapi malah dia dibebaskan, ya, dia dibebaskan. Jadi dibebaskan ini artinya hipotesis nolnya diterima, padahal hipotesis nol ini salah, malah diterima. Jadi kesalahan seperti ini itu boleh maksimal 10%. Artinya kayak gini, kalau misalnya siapa namanya ini, si koruptor tadi, tersangka tadi itu dibebaskan, itu kan tidak separah kalau orang yang tidak salah malah dihukum. Seperti itu perbedaannya. Jadi menerima, ya, menerima hipotesis nol padahal aslinya dia itu salah, aslinya dia harus ditolak. Makanya disebut sebagai kesalahan tipe 2. Di sini lebih besar daripada tipe 1. Tipe 1 5%, tipe 2 boleh 10%. Nah, itu teman-teman ya, nanti untuk mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau ini p-value, nanti ada tabel uji hipotesis juga, silakan cari di Google, banyak ya tabel uji hipotesis. Baik ya teman-teman, saya rasa cukup. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Semoga yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan nanti teman-teman bisa mengimplementasikannya dalam penelitian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.